biasa gitu ya. Iya, dan itu kayaknya kata-katanya puitis banget ya. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi bersama saya Mega Sari sebagai host di Al-Fatan Podcast. Nah, Sobat Al-Fatan dan pemirsa semuanya di luar sana, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Itu sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang kiat menjadi seorang penulis. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang menulis ini adalah sesuatu yang sulit. Mereka menemukan permasalahan di saat menulis. Bahkan mereka ada yang beranggapan bahwa menulis itu adalah udah berbakat saja gitu. Namun ternyata tidak ya pemirsa, dunia menulis ini bisa dilakukan oleh siapapun saja dari berbagai profesi. Nah, apalagi di era digital hari ini ya, bidang tentang menulis tidak hanya menulis buku, apalagi bagi anak-anak muda yang kesehariannya itu adalah dengan gadget dan sangat dekat dengan yang namanya internet ya. Jadi dari dunia menulis bermunculanlah berbagai profesi baru yang bisa mendatangkan tentunya bisa jadi uang ya. Itu seperti content writer, copywriter, screenwriter dan yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih menjadi seorang penulis? Atau bagaimana sih memunculkan ide supaya kita bisa menulis? Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat istimewa yang akan berbagi ilmu, tips dan kisah-kisah lainnya dari beliau ya, yaitu kakak kita seorang penulis tentunya yang bernama Noviana Gustiwinata MPG. Nah, kemudian beliau seorang pegiat dan pengajar di BIPA. Mungkin kalau sobat dan pemirsa belum tahu nih apa itu BIPA dan lain sebagainya, nanti kita akan berbincang-bincang langsung bersama beliau. Sesuai dengan topik kita itu tentang kiat menulis, langsung saja kita sapa narasumber kita siang hari ini, itu adalah Kak Ovi. Nah, assalamualaikum Kak Ovi. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak siang hari ini? Alhamdulillah sedikit sendu ya. Oh, iya. Sangat luar biasa. Tapi Masya Allah, terima kasih Kak masih meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mengisi hari ini. Nah, untuk berbagi kepada sobat Al-Fatan di luar sana dan juga pemirsa, yaitu mengenai tentang menulis ya Kak. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Kak Ovi ini kesehariannya apa nih Kak? Hari ini mengajar, mendidik, membina bangsa di SMP Islam Al-Islah Kota Bukit Tinggi. Iya. Mendidik Dan membina bangsa. membina bangsa. Ya, itu pekerjaan yang sangat luar biasa itu ya. Iya, dan itu kayaknya kata-katanya puitis banget ya. Masya Allah. Ya, jadi selain dari menulis ya Kak, kesehariannya adalah sebagai pengajar Iya, ya. betul. Jadi mengajarnya ini di bidang menulis Kak, atau di bidang apa Kak, bahasa Indonesia Kak? Khususnya kita memang spesialisasi kita ke bahasa Indonesia sih ya. Iya, karena di gitu ya Kak menulis ya. Banget. Dunia menulis itu apakah apa sih yang bisa kita tulis dari sebuah karya yang mau kita buat itu Kak? Apapun yang Anda alami, apapun yang Anda rasakan, tulis saja. Ya, sampai pada pikiran apapun, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, tulis saja dan jangan pikirkan untuk mengoreksi sampai tema itu benar-benar selesai. Maaf ini bahasanya agak sedikit sastra. Iya. Karena kalau kita berpikir kita mau nulis apa, caranya bagaimana, itu tidak akan pernah bisa sebenarnya. Dia mulai dari sekarang ketemu buku, tulis dan tulis. Karena itu adalah minat dan bakat, dan memang kalau boleh saya katakan itu adalah apa ya? Kemampuan dasar dari seorang penulis. Yang pertama harus berani, kemudian yang tiga tulis dan tulis, selesai. Maka jadilah buku. Iya langsung. Jadi sebenarnya siapa aja bisa ya Kak menjadi seorang penulis. Siapapun Dan bisa. gini, umpamanya nih kayak saya gitu kan Kak, merasakan sesuatu gitu. Gimana cara menjadikan ke sebuah tulisan itu? Apakah apa yang dirasakan atau kejadian-kejadian apa sih gitu yang bisa kita tulis itu yang bagian mana dari? Ini bisa dimulai dari kejadian, seperti menulis diari saja pada umumnya. Apa Iya. yang terjadi, apa yang dirasakan, tulis saja. Hari ini misalnya kajian simpelnya seperti ini. Hari ini misal mendapat musibah pada tanggal sekian, saya mengalami ini. Kemudian besok saya merasa bahagia. Kemudian satu masa saya merasa sedih dan lain sebagainya. Iya. Nanti dari tulisan itu secara otomatis Allah tidak akan pernah sia-sia. Otak akan mengembangkan dengan sendirinya. Jadi menulis ini sebenarnya kalau saya bilang pekerjaan yang simpel sekali. Pekerjaan yang sangat simpel sekali. Kata-kata penulis ya, udah dari penulis ya bilang. Bukan karena ini memang sudah saya coba ke beberapa
Al-Islam Bukit Tinggi, SMP Al-Islam Bukit Tinggi itu tidak hanya guru bahasa Indonesia saja yang sudah menulis. PPKN sudah kita racuni, alhamdulillah sekarang sudah meracun. Ya. Matematika sudah mulai menulis. Dan itu sangat luar biasa. Bahkan rekan yang duduk di sebelah saya, notabene jurusan PK, mengeluarkan sampai 7 antologi dan wow, the best. Guru PKN. Nah, kalau guru PKN kira-kira dia menulis antologi ini apa contohnya, Kak? Dia berawal dari puisi sebenarnya. Berawal dari puisi. Jadi antologi ini memang puisi atau kumpulan puisi-puisi? Sebenarnya antologi tidak hanya terkait dengan kumpulan puisi saja, bisa cerpen, bisa novel dan lain-lain. Karena dalam antologi itu adalah sebenarnya buku yang isinya di dalam buku itu adalah kumpulan tulisan dari beberapa orang penulis. Dalam satu buku bisa jadi beberapa orang penulis, bisa jadi ayahnya sendiri. Iya, tergantung dengan tema-temanya. Jadi dalam buku itu kebetulan saya di sini bawa 3 sampel ya. Oh ya, Kak, boleh satu nih kita tengok. Iya, nih, ini deh 3 sampel. Kebetulan saya nulis dalam 3 gender ini. Yang pertama ini berawal dari kurang kerjaan ya. Kalau Ya, dari boleh dilihat ini percaya rasa di Raja Cerita ini adalah kumpulan puisi, tapi dalam bentuk yang sangat luar biasa. Kalau puisi kan identiknya pada bait ya, tapi dalam bentuk prosa. Dalam bentuk prosa, jadi kita bagaimana mengutarakan puisi itu dengan menggunakan bahasa biasa saja, tapi dia kaya dengan makna. Ini antologi, ini kumpulan dari beberapa orang penulis. Kalau tidak salah saya di sini ada 15 sampai 20 orang penulis di dalamnya. Dan alhamdulillah ini pada momen pertama saya nulis prosais Bu Mega, saya dapat nominasi sebagai penulis terbaik pada saat itu. Masya Allah. Iya, ini pertama nulis langsung dapat penulis terbaik, emang gak shock juga sih sebenarnya. Shock. Benar. Dan kalau ini 2 orang penulis sebenarnya gendernya kepada kolaborasi. Iya. Jadi ada juga gender-gendernya kayak. Iya, karena mungkin saya lebih suka ke puisi sebenarnya Bu Mega, jadi mencoba untuk mendalami sebenarnya puisi itu seperti apa. Kalau di Jepang sana kita kenal dengan puisi yang jauh lebih sederhana lagi, malah 5 sampai 10 baris. Udah, itu puisi juga namanya ya? 5 sampai 10 baris. Kemudian mungkin ada judul puisi saya tidak tahu apakah dibuat sekarang atau gimana. Itu memang perkata ya. Saya lupa judulnya apa karena nirmala, sempurna, membahana, merasakan bahagia, harapan. Dan itu puisi. Itu puisi. Bukan kalimat yang bukan. Karena memang puisi itu bagaimana kita meluangkan ide, meluangkan rasa dengan bahasa yang sangat sederhana. dan bahasa dalam apa namanya kayak yang tadi itu kalimat beberapa kata Iya, gitu. iya. Gimana sih cara memilih kata sehingga dia ini puisi ini? Iya. Ini biasa saja. Iya, salah satunya kalau memang untuk penulis yang tidak handal, saya tidak mengatakan saya handal ya. Penulis pemula, memang kita harus memilih diksi sesuai dengan apa yang kita rasakan di situ. Karena dalam menulis ada kata yang menggunakan atau yang menggambarkan kata-kata emosi kuat. Contoh mempesona, takjub, gitu kan, dan lain sebagainya. Sebenarnya takjub dan lain bisa kata dengan kata melihat saja. Tapi setelah masuk kata takjub di sana, maka kesannya akan berbeda. Berarti wah ada kesan, ada lebih di situ ya, perasaannya lebih ya. Benar, di situ lebih kesannya seperti itu. Jadi ini buku kolaborasi. Mungkin Mbak Mega pernah lihat Pantun Berbalas ya? Berbalas pantun sering nggak? Enggak, tapi di SMP ya. Iya, Di SMP saya masih ingat dulu waktu PN di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bukit Tinggi, waktu itu saya pernah mengajarkan satu topik tentang pantun. Dan itu berbalas pantun. Tapi saya mengutarakan di sini kesan yang berbeda, berbalas puisi. Ya. Berbalas puisi, mungkin nanti boleh dilihat ya. Berbalas puisi ini disebut dengan buku kolaborasi karena penulisnya ada hanya sekitar 2 orang di dalamnya. Ya, jadi berbeda. Yang antologi mungkin dari beberapa orang penulis, kalau kolaborasi hanya terdiri dari 2 orang saja. Oh, kolaborasi ini 2 ya? Partner, jadi kayak buku duet lah. Yes. Buku duet. Kalau ini solo, kalau bahasa lagunya itu solo song ya. Ini tunggal. Dan ini buku saya ini hanya sebuah goresan di tahun 2020. Ini memang kisah balik. Ini kisah yang pernah saya awali mulai dari Januari sampai Desember di tahun 2020, semuanya dari sini. Jadi sebenarnya menulis ini Sobat Al-Fatan semua memang salah satu media untuk curhat secara martabat. Wow. Secara bermartabat, mungkin itu yang cocok kalimat itu saat ini. Ya,
bermartabat. Wah, hari ini kalau kita tengok di media-media sosial ya Kak ya, seperti Instagram, apalagi di Facebook mungkin yang emang peminatnya itu adalah dari semua kalangan. Betul. Mereka curhatnya itu di Facebook loh. Andai nih kalau seandainya mereka tahu, dan semoga setelah menonton tayangan ini mereka akan berubah pikiran ya. Curhatnya mereka akan dijadikan menjadi curhat yang bermartabat. Betul, Setuju nggak, Kak? betul. Dan Ya. setiap tulisan yang harus kita ketahui khusus untuk penulis pemula mungkin, dan bagi kita siapa saja, dan ini reminder juga bagi diri saya sendiri, tulisan itu harus bermanfaat bagi diri kita sendiri. Setelah bermanfaat bagi diri kita sendiri, maka tulisan itu akan bermanfaat buat orang lain. Yakin dan percayalah. Kalau seandainya nih Kak Mega nih ingin menjadi seorang penulis, biasanya sering sih menulis itu mungkin kayak berbentuk diary gitu. Tetapi mungkin karena tidak konsisten, sebenarnya asik loh menulis, memang asik gitu. Apalagi dimulai dari hal-hal yang kita alami gitu kan. Kayak hari ini sedih, besok bahagia gitu kan. Ternyata besoknya lagi ada bahagia lagi, ternyata akhirnya begini udah ending gitu kan. Itu memberikan pengalaman yang sangat luar biasa untuk diri sendiri. Rasanya ingin dibagi gitu kan. Tetapi mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Kan sekarang nulisnya biasa aja gitu kan. Apa yang harus dilakukan setelah kita menulis di buku diary kita sendiri? Setelah itu kita apa yang harus dilakukan? Oke, intinya menulis itu pekerjaan yang tidak boleh putus. Harus to be continue. Yes. Menulis. Nanti dari tulisan itu ketika kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana, menyampaikan apa yang kita rasakan, secara tidak langsung tulisan itu akan kita punya roh sendiri loh dalam tulisan itu. Akan memiliki roh sendiri dan tulisan itu akan menjadi hidup. Mungkin notabene saya karena di bahasa Indonesia itu kayaknya pekerjaan gampang untuk menulis buku ya. Tapi untuk masyarakat umum mungkin bisa menulis dengan kata-kata yang sederhana. Contoh menyaksikan, bahasa sendiri saja, dan itu dikumpulkan nanti, dan lama-lama itu menjadi sebuah buku sih sebenarnya. Gitu ya. Ya, semudah itu. Tapi orang berpikir kan ketika saya menulis berarti saya harus memilih sesuatu yang wow. Iya. Kenapa orang sekarang menulis? Karena dia berpikir tulisannya, bukunya itu harus mendapat penghargaan atau harus dipuji oleh banyak orang. Sebenarnya penulis yang baik ini harus mulai dari dirinya sendiri. Apa manfaatnya? Iya, kalau saya justru motivasi awal untuk menulis ini karena saya orangnya takut ditinggal, Bu Mega. Aku ditinggal. Yes, jadi seperti melankolis banget ya. Atau Iya. kalau anak muda zaman sekarang itu bilangnya terlalu baper. Nah, kenapa saya ambil jalur menulis? Karena menulis itu adalah teman yang setia. Dia nggak membalas kita di satu. Tulisan tidak akan pernah berubah walaupun dunia sekitar Anda berubah. Nah, ini lumayan nih untuk generasi muda sekarang, kata-kata itu kayaknya masuk note banget, kemudian di garis bawah ini. Diulang lagi ya. Tulisan itu adalah setia. Ya, tulisan adalah teman. Tulisan adalah teman yang setia. Iya. Dia tidak pernah berubah walaupun dunia sekitar mau berubah. Dan saya sekarang berteman dengan buku, berteman dengan tulisan, karena saya tidak mau ditinggalkan dan dia tidak bisa mengkhianati. Kita bisa curhat apapun yang kita rasakan. Betul, tanpa mau memberitahukannya kepada orang lain. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita kalau bahasa Minangnya, pisang yang kita sampaikan ke orang, tapi orang lain akan jadi kolak, akan jadi godok, akan jadi lapik dan lain sebagainya. Ya kan seperti itu ya, ya menambah-nambah. Tapi tulisan enggak. Apa yang kita hadirkan saat kita sedih, dia akan selalu sedih. Apa yang kita hadirkan dalam keadaan bahagia, dia akan selalu bahagia. Jadi, wah luar biasa sekali sebenarnya dunia tulis menulis ini. Iya. Bagi saudara Fatan di luar sana dan juga pemirsa nih Kak ya, mungkin apalagi untuk anak-anak muda zaman now ya. Betul. Yang mereka kayak yang sehari-hari dengan gadget seperti yang saya bilang sebelumnya gitu kan, bagaimana mengarahkan kepada mereka, atau mungkin hari ini mereka itu lebih suka ke kayak video daripada menulis ya. Kayak cerpen kayak film pendek itu ya Kak ya. Itu adalah berbentuk video dan itu kayaknya gua suka ini. Kalau menulis kayaknya orang dulu atau orang yang emang bidangnya
sebenarnya pekerjaan gampang ya, pekerjaan gampang. Apalagi media sekarang sudah banyak ya, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram dan lain sebagainya. Kemudian sekarang juga sudah sangat berseliweran di dunia maya kata-kata bijak dan lain sebagainya. Di generasi muda sebenarnya kalau malas menulis dia bisa curhat secara online sebenarnya, bikin video ya, video. Saya pernah itu di tahun ketika saya pertama mendapatkan ponsel, kalau tidak salah itu tahun 2007 atau 2008. Bayangkan generasi 80, angkatan 80 ya, 2006 2007 saya baru mendapatkan ponsel saat itu, dan yang saya lakukan adalah merekam kegiatan sehari-hari berbentuk video. Betul, merekam kegiatan sehari-hari. Hai guys, hari ini saya mau pergi ke sekolah. Ya, betul. Secara vlog ini yang saya benar, dan ini yang saya lakukan 2006 2007 kalau tidak salah antara tahun itu. Dan video itu masih saya simpan dan itu saya dokumentasikan menjadi sebuah tulisan gitu loh. Jadi kalau untuk meracuni generasi sekarang kayaknya perkara gampang. Mereka jauh lebih mengetahui akses itu daripada kita yang kelahiran tahun 80 70 sekian gitu ya. Seperti itu. Benar-benar. Dan kita mulailah dengan langkah yang sederhana. Kalau Agim mulai dari hal yang kecil ya, mulai dari sekarang dan jangan pernah ditunda-tunda. Jadi apapun yang Anda rasakan, mungkin sobat Alfatan semuanya, tulis saja apa yang dirasakan, sampaikan dengan yang jujur. Ini saya merinding nih ya, kali ini ngomong udah sampai hati nih, udah dari hati. Tulis apa yang Anda rasakan, kemudian tulis secara jujur, maka karya itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kuncinya. Itu otomatis akan sampai ke hatinya pembaca. Betul. Karena saya pernah menulis ketika tulisan kita diminta seseorang, kita tulis video narasi, saya selalu kutip kata ini, tulisan yang disampaikan dari hati, maka dia akan sampai ke hati yang mampu menerima. Ada kata garis bawah di sendiri yang mampu menerima. Insya Allah sesuatu, karena ada beberapa orang yang memang notabene sulit untuk menerima kebenaran. Ya, ini bahas lagi individu secara agama kan seperti itu ya. Tapi apapun yang kita sampaikan dari hati, insya Allah itu akan sampai pada hati yang mampu menerima. Kata-kata penulis, sastra sekali. Oke, mungkin nih pernah nggak sih kalau menulis ini, jangan kan menulis kayak belajar aja gitu, kayak yang merupakan sebuah kewajiban bagi anak sekolah atau bagi pengajar gitu, mengajar gitu kan. Kan kita pernah merasa bosan atau merasa malas gitu kan, karena kita dituntut untuk terus konsisten untuk menulis ada produktif. Gimana cara mengatasi di saat saya tak pernah Caranya dua, Mbak Mega. Yang satu berani, kemudian action. Berani keluar dari berani keluar dari zona nyaman. Kalau menulis sudah dijadikan sebuah kebutuhan, ya. Kalau sudah menjadikan sebuah kebutuhan, itu pasti akan ada kekurangan ketika kita tidak melakukan sesuatu. Kemudian mungkin Bu Mega tadi sampaikan, iya nih mau nulis nih Kak, ini mau action lagi nih, mau nulis kayaknya nulis itu enak. Kalau hanya sekadar dari lisan saja itu tidak akan melahirkan satu karya. Ya, jadi niatkan dalam hati, saya mau menulis, saya berani tampil, saya berani untuk mengungkapkan ide saya, dan saya mulai dari kata-kata yang sederhana. Action deh tuh di kertas. Ya, mau di kertas istilahnya kertas yang udah dilipat-lipat atau ada buku sendiri. Saya alhamdulillah ini udah 14 dan buku isi tulis saya yang buku isi 40, biasanya saya tulis di buku isi 40 itu udah 20. Bukunya 14, buku tulisnya 20 dan itu pasti akan kebuang. Bahasa yang di buku itu akan kebuang ketika proses editing di laptop. Secara langsung otak kita akan selalu bekerja seperti itu. Itu pasti lebih baik lagi. Benar, dan itu akan jauh lebih baik lagi. Dan mungkin sedikit motivasi juga ya buat teman-teman. Ini sekalian yang terakhir, sekalian menutup dan pesan. Ini mungkin kalau Bu Mega lihat tipis banget kan Novi. Ya, tipis sekali. Ini adalah buku yang pertama kali saya tulis, sebenarnya nggak pede banget, tapi penerbit selalu meracuni saya. Bu Novi kalau nggak sekarang tampil kapan lagi? Hanya terdiri dari 50 halaman, sobat Alfatan semuanya, dan sekarang saya bisa menulis sampai 150 sampai 200 halaman. Karena saya sudah pede. Karena sudah dilakukan dari awal dan itu menjadikan kebiasaan, lama-lama kemampuan itu akan terasah, dan kosakata yang keluar dari mulut kita semuanya itu akan menjadi luar biasa sebenarnya berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Jadi yang saya sampaikan di sini mungkin yang harus kita garis bawahi bagaimana
memicu generasi di luar sana. Iya, Sobat Alfatan, karena ini adalah bimbel khusus menangani generasi muda, ya. Karena sahabat ini jadikan menulis ini adalah satu kebutuhan. Kemudian yang perlu Anda ketahui semuanya adalah sahabatku di luar sana, bahwasannya menulis adalah teman kita yang paling setia. Dia tidak akan pernah merubah siapapun, dia tidak akan bisa merubah walaupun dunia sekitarnya sudah berubah. Jadi itu motivasi buat kita semua, terutama motivasi buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan next ini akan keluar 15, 16, 17 sampai seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke Kak, kayaknya sudah cukup banyak pesan-pesan yang disampaikan ya Kak, dan semoga apa yang sudah Kakak bilang tadi itu kayaknya tidak perlu disebutkan satu. Iya. Ya, karena terlalu banyak itu bahasanya sangat kritis sekali. Wow. Masya Allah. Semoga pertemuan singkat kita ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa Amin. kepada saudara Alfatan di luar sana dan juga pemirsa di luar sana untuk mencoba menulis dari hal-hal yang kamu rasakan di keseharian kamu. Nah, kayaknya kalau untuk memulai dari hal yang kita rasakan bisa kayaknya. Banget. Terima kasih untuk sobat Alfatan di luar sana yang sudah mengikuti tayangan kami ini, dan tentunya kepada Kak Ovi yang sudah meluangkan waktunya kepada kita untuk siang hari ini berbagi di kesempatan podcast yang kali ini. Insya Allah akan selalu kami perbaharui guna memotivasi dan menginspirasi semua sobat Alfatan di luar sana. Saya Mega Nurcita Sari sebagai host hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.